Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Gondes di channel Cerita Malam. Biasa, kali ini saya mengundang narasumber. Salah satunya beliau, Mas Reddy. Beliau adalah salah satu pemain. Pemainnya nggak tahu pemain apa, entah itu sepak bola, entah itu apa. Kita nggak tahu, tapi dengar-dengar nih beliau pemain kayak nomor-nomor gitu ya, nggak tahu nomor tanggalan atau nomor HP, kita nggak tahu juga. Nanti kita tanyakan ke beliau. Dan seperti biasa, untuk nama, toko, tempat, alamat, dan lain-lain kita samarkan. Dan tetap pantengin channel ini, jangan beranjak kemana-mana, kita lemah terus. Oke, selamat malam Mas Randy. Selamat malam. Iya, bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Anda di dunia ini, namanya perjudian juga sih ya, namanya perjudian juga. Nggak tahu Anda itu main perjudian, contoh nih ya, kayak nomor tadi Tokyo, live atau online? Dulu itu waktu saya menggeluti dunia perjudian, itu masih pakai bandar darat. Bandar darat, oh Iya, berarti langsung ya, beli kupon itu gitu, Mas. beli kupon, beli karcis gitu ya. Iya. Sering dapat nggak Mas? Dapat jarang Mas. Dapat jarang, Lebih tapi banyak gagalnya ya. gagalnya. Lebih banyak gagalnya. Biasanya kalau orang pemain oknum main di dunia perjudian, di situ melakukan segala cara gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini menurut pengalaman Anda itu, kalau contoh Anda pasang terus, kemudian gagal, kan uangnya keluar banyak loh. Iya, Keluar banyak, modalnya keluar banyak, tapi nggak balik gitu kan. Iya. Pasti kan di situ ada rasa, wah kecewa. kurang ajar nih, wah Iya. gua nggak balik nih kan gitu. Nah itu jalan pintasnya gimana? Dulu itu saya waktu main Togel itu saking Nggak dapat ya. Iya, ya Nggak itu dapet-dapet. saking lamanya nggak dapat itu saya Nekat. itu pengen cari jalan pintas gitu Jalan loh. pintas. Nah itu jalan pintas di situ. Berarti ada beberapa langkah yang Anda lakukan di situ untuk mencari jalan pintas. Ini dapat jalan pintasnya itu dari mana? Itu dulu saya dapat jalan pintasnya itu dari teman. Dari Itu teman. dikasih tahu teman. Misalnya Ya, dari sebut teman ya. saja inisialnya Mas J. Mas C ya, oke. Iya. Biasa nama tempat kita samakan, toko Iya. kita kirakan Mas C ya, gitu. Iya. Itu teman saya itu, dia itu sangat berambisi sekali Ambisi. dalam dunia perjudian. Hmm. Walaupun dia itu udah habis Mungkin banyak keluar ratusan lah juta ya, ya. gitu. Ada kebun dia jual, rumah dia Aset dijual semua iya, gitu ya. itu cuma buat masangin itu nomor. Layaknya sama seperti orang berjudi ya. Berjudi gitu. Judi kan nggak ada yang bisa Diprediksi itu, Harap-harapan nggak bisa gitu, diprediksi dapat dan ya, tidaknya ya. akhirnya itu semua itu habis. Kemudian saran dari teman itu ke Anda, nih Mas Randy, saya punya cara biar nomor itu tembus. Biasanya ada lari ke orang pintar, ada lari ke mana gitu kan. Lah di situ sarannya gimana dari teman itu? Sarannya itu waktu itu saya disuruh ke kuburan keramat itu Mas. Kuburan keramat Iya. di situ. Nah di kuburan keramat itu biasanya, ini kan kuburan keramat nih. Iya. Berarti ada salah satu kuburan yang banyak dimintai orang-orang kayak gitu, yang kayak kuburan tua gitu. Iya, kan itu gitu. segala macam itu. Nah itu ada ritualnya nggak? Itu ada ritualnya, Ada ritualnya. Mas. Iya, dulu itu persyaratan yang disarankan sama teman saya itu harus bawa bunga 7 rupa, Bunga 7 rupa, bawa dupa. bawa dupa ya. Sewajarnya kita mau Kayak melakukan ritual gitu. Ya, gitu. Di situ Anda lakukan sendiri apa ditemenin sama teman? Itu saya berdua itu Mas. Berdua? Iya, sama teman saya. Emang kalau sendiri nggak berani Mas? Enggak, emang udah kita rencanakan itu berdua berdua. gitu. Iya. Terus Kita udah rencanakan itu ya sematangnya mungkin sematang itu. mungkin. Iya. Nah di situ apa yang Anda dapat selama ritual, perjalanan ritual di situ? Atau biasanya nih
kayak yang saya lihat ya di beberapa film nih, kita ngomong film nih, kayak film di televisi, orang ritual nomor gitu kan di tempat yang keramat, pohon besar contoh, dia baca mantra atau kalau akan di situ langsung keluar glek nomor gitu. Kayak gitu nggak? Apa ada cara lain ataupun ada mungkin interaksi lain gitu? Ya enggak lah Mas, kalau segampang itu ya semuanya mau masang nomor. Nah, gitu ya Mas Iya. ya. Kalau Semua orang segampang itu orang kita kaya semua ya. kita Orang kaya semua kuburan ya. langsung dikasih ya enggak lah. Nah, gitu. Itu harus ada Prosesnya, ritual tertentu, proses. ada proses tertentu di situ. Awal mulanya itu kita berangkat dari jam 3 sore ke Jam 3 tempatnya. sore. Iya. Di TKP, sampai TKP. Iya, kita berangkat dari rumah itu jam 3, Hmm. kita udah persiapkan lah segala segala macam syarat gitu ya. syarat Terus udah matang. Kita sampai tepat itu sekitar perjalanan itu 2 jam lebih. 2 jam. Iya. Berarti sekitar 20 kiloan, jauh juga ya. Iya. Kita Itu gitu tempatnya itu di tengah-tengah hutan itu Mas. tengah hutan. Iya. Di situ ada kuburan keramat. Ada itu setelah kita memasuki pemukiman warga, kita memasuki itu apa namanya? Ya itu tempatnya itu di tengah-tengah hutan Mas. Waktu itu saya itu ke sana sama teman saya Sama itu teman. Mas J itu Mas J. berdua itu. Tempatnya itu jauh dari pemukiman Dari warga. pemukiman Iya, warga, itu. Kita habis lewat pemukiman warga, lalu kita memasuki kuburan umum. Itu Baru masih kesana masih jauh lagi. dekat sama hutan, itu kita baru nyampe tempat lokasinya. Baru nyampe lokasi. Iya. Terus di situ kan ini udah tadi ya, segala syarat ritual itu di situ. Ada baca-bacanya enggak? Kalau untuk baca-baca itu sekira saya itu nggak ada Mas. Enggak ada ya. Kita itu cukup melakukan ya Bakar minyak. Iya, seperti itu, kita mengasih sesajen istilahnya kemudian gitu. ditunggu, kita bawa itu namanya itu kupon nomor Kupon, itu kupon yang nomor ya. bergambar itu. Ya kita di situ kita buat angka dulu, di situ kita nunggu di situ. Iya. Itu yang paling mengerikan itu waktu kejadian pas di situ baru kita datang, kita baru mau ritual ini. Iya. Itu pas saya sama teman saya itu si Mas J itu kita bakar dupa itu seketika kayak ada keganjilan di situ ya. Itu kayak angin besar datang. Waktu kita bakar dupa itu kita ada angin datang besar gitu. Datang. Terus ya di situ kita takut nggak takut ya Mas, orang namanya juga kita nekat ya. Ya kita lanjutin aja itu ritualnya di situ. Itu ritualnya itu sekitar setengah jam di situ. Iya, setengah jam, karena tadinya saya sama Mas J itu niatnya nggak mau lama-lama di situ. Akhirnya setengah jam itu kita sudahin karena posisi itu udah nggak karuan ya. Itu jam 9 malam itu di situ. Nah di situ di tempat makam keramat itu biasanya kan ada juru kunci ataupun orang penjaga di situ. Itu ada nggak Mas di situ? Enggak Mas, enggak ada. Itu soalnya kita dapat info itu dari warga sekitar situ. Bahwa di situ ada makam keramat. Iya, bahwa di situ nggak ada penjaganya gitu. Iya, di situ ada makam keramat yang katanya bisa ngasih apa yang diminta? Enggak, bisa ngasih nomor. Oh gitu, bisa ngasih nomor. Iya, buat judi toger gitu. Setelah banyak yang minta ke situ dan banyak yang berhasil. Akhirnya kita tergiur, kita berdua itu tergiur di situ. Nah setelah Anda ritual dengan teman Anda yang tadi berinisial J, kan selesai nih ritual nih kan, segala sesuatu sudah selesai. Ada nggak yang didapat dari ritual tersebut? Mungkin entah jinnya ngasih nomor atau apapun itu, atau dilewati lewat mimpi gitu. Itu gimana? Itu hasilnya memang ada Mas. Memang gitu. ada. Kita membuat itu yang membuat ya, seolah membuat
gilingan atau gulungan itu. Gulungan. Iya, gulungan kertas itu. Gulung kertas itu iya, ya. Itu isinya kan angka semua. Kalau kata orang sekitar situ, kalau angkanya kebalik berarti itu yang dikasih. Gitu. Jadi kalau jadi kita nurut sama, aja. Enggak, kita nurut aja. Kita buat, terus kita ritual. Habis ritual kita buka itu gulungan langsung di situ. Katanya harus langsung di situ bukanya. Gitu. Iya. Nah kemudian kan udah dibuka nih nomornya ini ya. Itu kebalik nggak? Ada, emang kebalik. Ada tapi kebalik. Cuma satu angka doang. Satu angka doang gitu. Dan di situ kita bingung. Kita saling pandang lah istilahnya. Gitu. Dari nomor tersebut. Iya, dari nomor. Nah, emang kalau togel itu berapa digit sih? Yang saya tahu kan cuma 2, 4. Biasanya kalau di dunia perjudian, contohnya tadi nomor togel gitu ya. Apa sampai berapa digit sih? Itu kita buat itu 9 gulungan. Semuanya itu 9 digit. 9 digit ya? Iya. Kalau 9 gulungan 9 digit. Berarti kan angkanya terpisah semua. Enggak, kita urutin kayak angka 1 2 3 sampai 9. Gitu. Iya. Tapi kan kita kasih angkanya di dalam gulungan. Kalau yang dikasih itu terbalik. Berarti itu yang harus dipasang. Iya. Ternyata yang dibalik cuma 1 angka. Iya, yang dibalik cuma 1 angka. Kalau 1 angka berarti nggak masuk dong? Ya nggak masuk. Harus kan minimal kalau nggak salah nih ya teman-teman 2 angka kan ya, gitu. Di situ saya sempat kecewa itu sama teman saya itu. Gitu. Karena cuma satu angka yang terbalik gitu. Yang dikasih. Akhirnya kita pulang dengan rasa kecewa itu. Ya udahlah, kita pulang aja ke rumah. Dia tuh ngeluarin modal banyak berarti itu ya? Ya lumayan. Lumayan juga ya. Buat ongkos perjalanan, buat makan, buat waktu ya, transport yang gitu udah ya. terbuang di situ. Akhirnya kita alhasil nggak dapat pulang, gitu nggak kan. dapat apa-apa, kita kecewa. Ya udah, itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa ya. Ya, berarti song doang ya, cuma song doang ya. Nah gitu. Berarti pengalaman yang Anda alami ketika kegagalan di dunia pertogelan gitu kan, kemudian Anda nekat mencari tempat yang benar-benar di situ angker, kemudian sama temennya juga yang disaranin sama temennya harus ke situ. Ketika Anda melakukan ritual kemudian gagal di situ, penyesalannya sangat luar biasa di situ teman-teman. Jadi modal uang yang kita punya ya kan, katakanlah contoh saya punya uang cuma 5.000 rupiah, tapi uang 5.000 itu nggak dimanfaatkan, tapi untuk dikeluarkan dengan hal yang tidak baik. Alhasil karena niatnya nggak baik juga hasilnya juga nggak baik ya kan gitu. Bukan berarti saya mengajari, ini sharing dengan teman-teman juga biar untuk inspirasi lah, buat motivasi kita semua. Jadi hal-hal yang tidak baik, jalan yang tidak baik ketika dibicarakan, dilakukan, kemudian dijalani, ya hasilnya itu tidak baik gitu. Jadi apa yang dialami sama Mas Randy itu ternyata sama gitu. Dia melakukan kegiatan ritual untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi gagal juga gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini Mas, kapok nggak untuk main togel Mas? Kapok sih enggak ya, cuman jarang aja ya. Jarang aja ya Mas. Cuma kita melakukan ritual lagi. Lagi ya. Tapi belum kapok berarti ini ya Mas ya. Iya, belum. Belum kapok. Itu semangat aja kita kan semangat ini. Ya Mas. Iya. Sampai saat ini ya masih juga masih masang. Masih masang juga, masih main ya. Ya nggak apa-apa, itu buat hiburan aja lah ya gitu, untuk hiburan. Kalau nggak pasang togel rasanya itu kayak habis makan nggak ngerokok gitu kan. Itu ya Mas ya. Rasanya tuh hampa gitu. Hambar gitu. Iya. Gitu. Ya kayak gitu Mas Randy. Terima kasih untuk berbagai pengalaman di cerita malam. Ini misterinya togel nih. Cari nomor di tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker. Ternyata pun mungkin hal-hal gaib jinnya itu lebih kalah lagi. Mungkin untuk kalau jinnya bisa ngomong, saya aja pasang nomor nggak dapat, apalagi Anda yang minta ke saya kan, kayak gitu kan gitu. Itu buat pengalaman, dan terima kasih Mas Randy udah bagi pengalaman sama kami di cerita malam. Semoga kedepannya kita bisa sharing lagi tentang pengalaman-pengalamannya lebih baru lagi. Untuk teman-teman tetap pantengin channel ini dan jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami.